Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya dari Bapak Dosen Wahyu untuk memberikan kesempatan kepada saya tentang presentasi yang sudah diajarkan dalam mata kuliah perancangan pabrik kimia. Oke, perkenalkan, nama saya Yuliadi Prabowo, mahasiswa IT, Institut Teknologi Indonesia, Serpong, angkatan tahun 2019 dengan NIM 11419250012. Saya akan mempresentasikan instrumentasi, pengendalian proses teknik kimia, dan evaluasi ekonomi pada perancangan pabrik kimia, khususnya TA saya yaitu pada Chlorinate rubber. Oke, saya mulai pada slide berikutnya. Oke, untuk instrumentasi dan pengendalian proses, pertama tujuan dari pengendalian proses khususnya pabrik kimia adalah yang nomor satu untuk safety, kemudian yang nomor dua adalah untuk menjaga kualitas produksi, yang ketiga adalah untuk keberagaman produk yang dihasilkan. Oke, dari itulah semua pabrik, khususnya pabrik yang berkapasitas besar dan teknologi yang canggih, berusaha untuk menjaga proses produksi berjalan dengan lancar dan smooth. Dan dari elemen pengendalian proses itu ada beberapa hal, yaitu sensor, controller, dan aktuator. Sensor adalah alat untuk menerima atau sensing dari measurable variable atau yang terukur, yaitu level, temperatur, pressure pada peralatan, misalnya pada kolom atau vessel, pada aliran atau flow yang diatur oleh controller. Apa itu controller? Controller adalah alat untuk mengatur agar pengukuran yang didapatkan dari sensor itu dapat sesuai dengan set point yang diharapkan. Set point yang diharapkan pada controller itu akan memberikan signal pada aktuator. Apa itu aktuator? Aktuator adalah devices atau alat yang berfungsi untuk mengatur dari misalkan flow ataupun mengatur besarnya pemanasan, misalkan dia menggunakan listrik, ataupun mengatur besarnya speed atau RPM dari motor, sehingga diharapkan flow itu sesuai dengan setting point yang diharapkan. Oleh karena itu, semua unsur itu, semua elemen pengendalian proses tersebut tercantum dalam PNID atau yang disebut dengan Pipeline and Instrument Diagram. Di bawah ini adalah contoh basic kolom control system, di mana kita tahu di sini ada beberapa gambar, yaitu feed tank, yang kemudian ada pompa, kemudian ada control valve. Di sini control valve adalah flow control yang mengatur flow dari feed tank yang masuk ke kolom. Ataupun di sini juga ada LT, level transmitter pada kolom, yang berfungsi untuk mensensor atau mengukur ketinggian dari level liquid pada bottom kolom yang diatur oleh LC113 misalnya di situ. Kemudian LC113 memerintahkan juga secara cascade memerintahkan flow controller 112 yang mendapatkan input juga flow
dari FT112 sehingga dari perintah FC112 akan mengatur bukaan pada FV atau flow valve 112 yang merupakan valve yang digerakkan dengan pneumatik atau pneumatic valve yang merupakan aktuator. Oke, saya lanjutkan untuk aplikasinya di TA saya, tapi sebelumnya saya akan jelaskan tentang simbol-simbol pada PNID. Oke, saya lanjutkan untuk simbol-simbol pada PNID atau Pipeline Instrument Diagram, yaitu di sini kita melihat ada gambar peralatan utama, misalkan vessel. Sini ada tank, furnace atau heater, fire heater yang biasa menggunakan gas fire heater ataupun fuel oil fire heater. Kemudian ada mixing tank atau dengan agitator atau mixing reactor. Sini ada mixer atau agitator. Kemudian ada horizontal vessel atau drum untuk produk kondenser biasanya. Dan kemudian ada tower di sini, dan kemudian sebelahnya adalah tower with packet atau packet tower, dan beberapa peralatan simbol-simbol heat exchanger. Di sini ada pipe and tube. Kemudian di sini ada single pipe heat exchanger, ada reboiler yang menghasilkan steam. Reboiler yang di sini untuk biasanya pada bottom column distilasi. Kemudian di sini simbol heater dan simbol condenser, simbol cell and tube, heat exchanger. Dan di sini ada simbol valve, beberapa simbol. Di sini ada gate valve. Kemudian di sini ini adalah manual valve. Manual valve itu dioperate oleh di sini simbol manual valve yang manual operated valve ini digerakkan oleh operator atau manusia. Kemudian di sini ada juga gauge, misalkan di sini flow gauge, pressure gauge. Kemudian di sini juga beberapa control valve yang digerakkan oleh pneumatic. Di sini ada pneumatic control valve. Kemudian di sini ada hydraulic control valve. Juga ada yang digerakkan dengan solenoid valve. Kemudian ada beberapa simbol-simbol yang digerakkan juga oleh valve, digerakkan oleh motor valve atau yang digerakkan dengan motor sebagai penggerak buka tutup valve tersebut. Juga di sini ada simbol safety valve yaitu PSV, pressure safety valve, dan simbol-simbol dari kompresor. Di sini ada reciprocating kompresor, kemudian ada rotary kompresor, dan di sini centrifugal kompresor yang biasanya umum digunakan di atas dan bawah ini. Dan kemudian pump and turbine. Di sini ada centrifugal turbine, ada turbine. Di sini digerakkan oleh steam turbine ataupun steam turbine. Oke, itu untuk simbol, diantaranya beberapa simbol yang umum digunakan di PNID. Juga untuk pembedaan dari line simbol yang pada PNID. Untuk major process di sini berupa garis lurus atau garis tanpa putus-putus. Di sini minor process lebih kecil daripada major process. Biasanya pipa tersebut berisi liquid process. Misalnya
Di situ misalkan ada NaOH ataupun alkohol ataupun benzen atau luen ataupun feed yang masuk ke dalam kolom atau feed yang masuk ke dalam absorber, itu adalah line mayor proses. Kemudian untuk di sini ada juga line pneumatik ataupun yang berupa sebagai penggerak atau aktuator pada kontrol valve. Di sini disimbolkan garis dengan ada garis miring di atas di sepanjang garis lurus. Di sini menunjukkan di dalamnya adalah pneumatik atau pressure air. Ya, untuk menggerakkan dari kontrol valve, ataupun di sini ada juga simbol untuk line yang hydraulic line. Dan juga ada capillary tubing, ini biasanya untuk instrumentasi, electromagnetic sinyal dan electric sinyal, ini juga untuk instrumentasi. Di sini simbol-simbol yang ada di PNID juga ada bulat lingkaran. Di sini ada temperatur indikator, temperature transmitter, temperature recorder, level indikator, level transmitter. Akan lebih jelasnya nanti kita lihat untuk simbol-simbol tersebut pada simbol yang kedua. Oke, saya lanjutkan untuk simbol yang kedua dari PNID. Di sini simbol utama maksudnya untuk bulatan-bulatan. Sini misalnya ada 3 kondisi, yaitu lokasi utama yang diakses atau didapat atau dimonitor oleh operator. Di sini nomor 1 itu, kemudian nomor 2 itu terpasang di lapangan, tetapi tidak, biasanya hanya untuk indikator saja, tidak bisa diakses. Dan yang simbol ketiga, lokasi tambahan yang bisa diakses oleh operator, itu operator kontrol panel ataupun field operator. Kemudian ada juga pembeda dengan ditambahkan square atau kotak pada simbol-simbol tersebut, menunjukkan dapat dimonitor atau terdapat di DCS atau di panel, dapat dimonitor dan digunakan untuk kontrol bersama. Ini juga di lapangan, ini juga di lokasi tambahan. Kemudian di sini yang berbentuk segi 6 berfungsi sebagai komputer atau controller, yaitu 789, juga dari 10, 11, 12 ini biasanya untuk simbol-simbol controller atau PLC ataupun Programmable Logic Control ataupun DCS, Distributed Control System. Tapi umumnya untuk di lapangan itu atau di PNID yang sistem itu nomor 1, 2, dan 3. Misalkan di sini di bawah ini merupakan simbol dari FIC atau Flow Indicator Controller. Di sini menunjukkan tidak terpasang di lapangan tetapi di dalam peralatan controller. Jadi yang mengatur flow, tetapi di situ juga ada indikator atau menunjukkan flow-nya, dan juga sebagai controller, tapi tidak berada di lapangan. Biasanya untuk lapangan itu flow gate atau gate, bulatan utuh tanpa garis. Oke, jadi di sini ada beberapa simbol, yaitu misalkan pressure, level, flow, temperatur. Kemudian di sini yang tengah itu ada indikator atau penunjuk, recorder atau pencatat. Biasanya recorder ini juga dilengkapi dengan, kalau untuk PLC misalnya itu ada trennya atau grafiknya. Kemudian
controller, dan kemudian transmitter. Oke. Untuk ke simbol-simbol yang di PNID, simbol huruf, misalkan di sini ada alarm controller, alarm biasanya itu di menunjukkan pengingat ada di DCS, ataupun untuk di situ misalkan alarm high atau low, di situ menggunakan simbol A sebagai alarm, C itu controller, I itu indikator, T transmitter, V control valve, I elemen misalkan electrical element, instrument element, kemudian IC, di sini indikator controller, RC atau ratio controller, ini biasanya untuk mengontrol 2 atau lebih dari perbandingan flow. Kemudian ada recorder, hand switch, ini adalah simbol yang dapat dioperate oleh operator, baik operator di lapangan ataupun operator di dalam panel. Kemudian hand valve, totalizer ini untuk instrumentasi, indicating totalizer juga instrumentasi, XV ini solenoid valve, itu penggerak dari control valve. Kemudian Y ini atau Y itu calculation, juga ini instrumentasi. FY ratio calculation. SL ini switch low, ini biasanya untuk safety, untuk emergency shutdown, misalkan SL switch low atau SH atau switch high. Di sini juga sebelum switch ini bekerja ada juga alarm low, AL atau alarm low, ALL, AH atau alarm high, AHH atau alarm high. Ada beberapa simbol yang ada di PNID. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan yang sudah saya aplikasikan di dalam TA saya di halaman berikutnya. Oke, untuk TA saya ini adalah block diagram untuk pabrik TA itu chlorinated rubber. Untuk bahan baku utamanya adalah natural rubber. Di sini natural rubber dengan proses plasticating. Kemudian masuk ke dalam tangki pelarut atau solvent storage. Kemudian di sini adanya pencampuran antara solvent yang di recycle dan solvent fresh. Oke. Kemudian masuk ke reaktor klorinasi. Sini ada reaktor klorinasi. Sini ditambahkan dengan gas klor. Kemudian dengan proses sekitar 10 jam. Kemudian di sini masuk ke sentrifugal untuk membentuk partikel padat. Kemudian yang ke atas itu dengan 10.000 sampai 20.000 rpm dengan temperatur 120, dan gas yang terangkut di atas itu solvent dikondensasi atau direcycle kembali untuk dimasukkan ke tangki pelarut. Dan kemudian untuk powder yang dihasilkan akan diambil sebagai produk akhir, yaitu partikel padat chlorinated rubber dengan yield 99%. Oke, ini adalah PFD atau proses flow diagram dari TA chlorinated rubber. Di sini bahan untuk solvent ada 112 dichloroethan dan chloroform. Kita mix dengan perbandingan tertentu. Kemudian solvent out ini masuk ke solvent storage. Di sini merupakan solvent fresh. Di sini PFD itu belum dilengkapi dengan
instrumen diagram ya. Jadi masih bentuk proses flow diagram saja. Kemudian untuk bahan bakunya itu natural rubber dan O2. Di sini proses plasticating. Kemudian masuk bersama dengan solvent, masuk ke tangki pelarut, masuk ke reaktor klorinasi. Di sini reaktor klorinasi dengan ditambahkan gas Cl2. Oke. Maka di sini terjadi klorinasi. Karet tersebut membentuk chlorinated rubber dalam waktu 10 jam. Setelah 10 jam, chlorinated rubber liquid masuk ke centrifugal spray dryer untuk dikeringkan dan menghasilkan powder, chlorinated rubber powder. Di sini untuk Cl2 yang menjadi gas atau sisa Cl2 itu ditangkap dengan Cl2 gas absorber dengan menggunakan media absorber water hingga membentuk HCl. Kemudian pada centrifugal, di sini solvent yang menguap itu menjadi vapor akan dikondensasi pada kondenser sehingga dapat direcycle kembali dan masuk ke dalam solvent storage yang dapat digunakan kembali sebagai solvent atau pelarut dari chlorinated rubber. Oke, itu untuk proses PFD-nya. Jadi saya di kali ini memang masih progres sampai PFD. Tapi saya untuk kontrol dari pengendalian proses belum komplit. Jadi saya ambil contoh aplikasinya di sini di solvent storage. Untuk di halaman selanjutnya akan saya tunjukkan di pengendalian proses pada solvent storage. Oke, ini contoh aplikasinya. Di solvent storage, di sini merupakan tangki penampung sementara dari solvent fresh, yaitu dari trichloroethan dan trichloromethan. Ini adalah trichloroethan dan trichloromethan yang masuk, ataupun dari recycle yang masuk. Sini saya contohkan salah satu aliran dari fresh solvent yang sudah di mix. Di sini pengendalian utamanya di sini adalah level. Pertama adalah level. Level di sini ada level transmitter, yaitu untuk sebagai sensor dari ketinggian dari liquid di solvent storage ini. Hasil pengukuran level transmitter ini akan diteruskan ke level controller. Dari level controller ini akan diteruskan juga secara cascade. Di sini ada jadi satu masukan sensor yaitu level digunakan untuk mengontrol dua level controller. Di sini level dua controller, yaitu level controller dan yang kedua adalah flow controller. Flow controller ini juga mendapatkan input dari FT atau flow transmitter. Sehingga di sini secara logiknya jika level transmitter menunjukkan kenaikan, dia akan memberikan input kepada level controller dan dia juga akan memberikan input kepada flow controller. Maka dengan input juga dari flow transmitter, dia akan berusaha untuk mengurangi flow yang masuk ke dalam solvent storage dengan mengurangi bukaan pada control valve ini, sehingga flow yang masuk itu berkurang, hingga juga level pada solvent storage juga berkurang. Sebaliknya jika level transmitter itu rendah, dia akan memerintahkan untuk flow controller untuk menambah flow pada
flow yang masuk ke dalam solvent storage. Juga untuk di sini flow transmitter ini juga mengatur dari flow yang diinginkan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu dalam tahap yang masuk bersama dengan mixing reaktor, yaitu dengan chlorinated rubber, dengan natural rubber. Maka untuk jika flow lebih besar, maka flow transmitter akan memberikan input pada flow controller dan akan mengatur dari bukaan control valve lebih besar ataupun lebih kecil sesuai dengan set point yang diatur pada flow controller. Oke, untuk aplikasinya sementara itu untuk instrumen dan pengendalian proses. Selanjutnya akan menjelaskan tentang evaluasi ekonomi. Oke, untuk evaluasi ekonomi akan saya jelaskan evaluasi ekonomi dalam perancangan pabrik kimia. Bahwa tujuan dari evaluasi ekonomi pabrik kimia adalah untuk mengetahui apakah pabrik itu menguntungkan atau tidak jika dia didirikan dengan modal yang telah diinvestasikan atau modal yang telah ditanam. Oleh karena itu ada beberapa poin di dalam evaluasi ekonomi, yaitu modal yang ditanam, kemudian biaya produksi, dan analisa ekonomi. Oke, saya mulai dari modal yang ditanam, atau ini ada dua modal, yaitu berupa fixed capital investment atau modal tetap, kemudian working capital investment atau modal kerja. Untuk yang kedua adalah ada biaya produksi, yaitu berupa bahan baku, transportasi bahan baku, biaya produksi sendiri atau biaya operasional, biaya overhead, dan pengeluaran umum atau general expense. Kemudian yang ketiga adalah khusus untuk analisis ekonomi, yaitu mengkaji kemungkinan profitability yang dapat diperoleh dari suatu penanaman modal atau investment dengan beberapa parameter, misalkan BEP atau break even point, NVP net present value, net BC ratio atau net benefit cost ratio, kemudian ROI atau rate of investment. Oke, saya lanjutkan untuk evaluasi ekonomi perancangan pabrik kimia. Untuk biaya produksi, di sini bahan baku untuk saya adalah natural rubber, Cl, gas klor, solvent, trichloroetana, dan trichlorometan. Kemudian transportasi bahan baku, biaya operasional yang meliputi gaji tenaga operasional, utilitas, lab mutu, dan biaya tak terduga. Kemudian ada biaya overhead seperti atau ini untuk biaya poliklinik, kafetaria, koperasi, kemudian penyusutan dari aset yang dimiliki, kemudian ada pajak dan asuransi, kemudian di sini ada pengeluaran umum atau general expense, pengiriman produk, administrasi, penjualan, dan riset. Kemudian untuk modal yang ditanam, yaitu fixed capital investment, ini merupakan yang digunakan untuk mendirikan fasilitas produksi, investasi yang digunakan untuk mendirikan fasilitas produksi dan supportnya, misalnya untuk lokasi pabrik, gedung, utilitas pabrik, peralatan proses, dan fasilitas darurat. Kemudian untuk working capital atau modal kerja, misalnya persiapan bahan baku untuk startup, persediaan dalam proses, persediaan maintenance dan services, nilai uang yang atau cash flow, kemudian minimal uang kas yang ada.
Modal yang ditanam ini yang berupa fixed capital investment ini biasanya di awal pendirian pabrik. Kemudian untuk working capital ini untuk selama operasional atau modal kerja. Saya lanjutkan untuk ke analisis ekonomi. Jadi untuk tujuan dari analisis ekonomi adalah untuk mengkaji kemungkinan keuntungan profitability yang dapat diperoleh dari suatu penanaman modal atau dengan parameter misalnya break even point atau BEP adalah suatu keadaan tingkat produksi tertentu yang menyebabkan besarnya biaya produksi keseluruhan sama dengan besarnya nilai atau hasil penjualan atau laba. Jadi pada kondisi BEP ini perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi. Dengan perhitungan BEP di sini ada BEP merupakan total fixed cost, yaitu pengeluaran besarnya produksi keseluruhan yang dibagi adalah GMB. GMB merupakan perhitungannya 1 dikurangi total variable cost dibagi total rencana penerimaan atau hasil penjualan ataupun laba. Kemudian yang kedua adalah dari analisis ekonomi yaitu NPV, Net Present Value. Net Present Value ini perhitungannya adalah dengan rumus jumlah dari per tahunnya itu BT atau penerimaan pada tahun T, CT atau biaya pada tahun T, N adalah umur ekonomi proyek selama 10 tahun, kemudian I adalah suku bunga bank pada tahun itu. Jadi NPV atau Net Present Value merupakan selisih antara nilai investasi saat sekarang dengan penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Misalkan suatu proyek selama 10 tahun. Jadi N misalkan 10, kemudian T adalah pada tahun T, misalkan tahun ke-1, kedua, dan selanjutnya. Untuk selanjutnya, analisis ekonomi yaitu dari Net BAC atau Net Benefit Cost Ratio. Di sini merupakan perbandingan antara total penerimaan bersih sekarang dalam tahun-tahun yang bernilai positif, di atas ini bernilai positif atau laba, dengan biaya bersih atau total atau CT, kemudian dibagi dengan tahun-tahun yang bernilai negatif. Jika net BC lebih dari 100, maka proyek dikatakan menguntungkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ROI atau Return of Investment, yaitu rasio antara besarnya laba per tahun dibagi dengan besarnya modal tetap dikalikan 100%. Nilai ROI itu akan semakin kecil apabila pabrik yang sudah established itu memberikan resiko yang kecil atau minimum. Ini ada beberapa industri kimia, minyak, kertas, dan fermentasi dengan rasio kecil yang dapat diterima yaitu minimum persen ROI yaitu 11% sampai 16% dan resiko besar dari 44 sampai 49%. Jadi kesimpulannya dari analisis ekonomi adalah
untuk menentukan apakah suatu project itu akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Dari hasil analisis ekonomi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau penanaman modal itu diteruskan atau tidak. Hingga pada TA juga diperlukan hal seperti itu. Tapi untuk TA saya memang belum sampai ke analisis ekonomi. Jadi untuk progres report TA tadi perancangan kredit rubber dari TA saya adalah sebagai berikut. Untuk pendahuluan latar belakang, analisa pasar dan kapasitas produksi sudah selesai. Kemudian teknologi proses, pemilihan teknologi sudah oke. Kemudian rancangan progres di sini, rancangan proses masih on progress di sini untuk neraca massa dan neraca panas, dan untuk juga untuk pengendalian proses. Di sini untuk spesifikasi alat juga belum, misalkan penggunaan alat-alat besar seperti tangki, kemudian reaktor juga belum untuk spesifikasi alatnya. Kemudian aspek keselamatan K3 yaitu keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan juga belum. Untuk analisis kelayakan pabrik yaitu tadi evaluasi ekonomi, kemudian manajemen perusahaan juga belum. Oke, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai ujian akhir semester dari perancangan pabrik kimia di Institut Teknologi Serpong. Jadi saya harap untuk TA saya cepat selesai sehingga dapat melanjutkan untuk tahap berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.